Bagi para pelaku pekerjaan berat seperti melangsir sawit, mengangkut kayu dari hutan, mengangkut barang dagangan, mengangkut hasil panen, dan lain-lain, biasanya beberapa dari mereka menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan tempurnya. Dalam hal ini, sepeda motor lebih dipilih karena bisa menjangkau medan-medan yang sempit ataupun ekstrim yang mungkin sulit dilewati oleh kendaraan jenis lainnya. Para pekerja keras ini kebanyakan memilih menggunakan motor-motor model lama seperti GL Pro, R-King ataupun jenis motor bebek, karena motor-motor jenis ini mempunyai ketahanan yang sudah teruji dan harganya yang terjangkau. Di sisi lain, motor-motor lama ini perawatannya relatif lebih mudah dan murah karena teknologinya yang masih sederhana. Sepeda motor untuk pekerjaan berat ini biasanya telah dimodifikasi oleh para penggunanya dengan bermacam penyesuaian, mulai dari penambahan shock breaker belakang, penguat rangka, penambahan rak besi, dan lain-lain yang bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Nah, ngomongin soal motor pekerja keras, sebenarnya beberapa pabrikan roda 2 sudah ada yang memproduksi tipe motor khusus untuk pekerjaan berat ini, sehingga pengguna tidak perlu susah payah memodifikasi, karena motor-motor ini sudah sangat proper dan siap dipakai untuk menunjang berbagai pekerjaan berat. Nah, kira-kira seperti apa sih wujud dari motor-motor tangguh ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Motor pekerja keras yang akan kita bahas pertama adalah Honda TMX 125 Alpha. Sosok motor satu ini sepertinya terlihat tidak begitu asing. Pasalnya, garis desain yang diusungnya mempunyai kemiripan dengan motor Honda yang sempat beredar di Indonesia, yaitu Honda Win, GL Series maupun CB Series. Honda TMX 125 Alpha merupakan motor pekerja yang dibekali mesin berkubikasi 125 cc, berpenggerak noken as bushrod atau OHV, yang mana teknologi mesin tersebut sama seperti yang digunakan pada mesin Honda CG Series. Teknologi jadul ini juga terkenal awet, perawatannya mudah, serta karakter torsinya yang kuat di putaran RPM rendah, sehingga mesin ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan angkutan berat. Mesin Honda TMX 125 ini masih mengandalkan pendinginan udara dan karburator, serta transmisinya menggunakan 4 speed, yang diklaim dapat menghasilkan tenaga 9,6 horsepower di 8.000 rpm, dan torsi puncak 9,1 Nm pada 6.500 rpm. Dengan kapasitas tangki sebesar 8,6 liter, konsumsi BBM TMX 125 Alpha diklaim cukup irit, yaitu 62 km per liter, jika digeber dalam kecepatan konstan 45 km per jam. Sebagai motor pekerja keras, Honda TMX 125 Alpha dibekali fitur tambahan berupa bracket khusus shock breaker belakang tambahan yang bisa langsung dipasangi shock tambahan apabila pengguna ingin memakai motor untuk pekerjaan yang lebih berat. Kemudian, ada juga bracket dudukan tambahan jika pengguna menginginkan untuk dipasangi sidecar ataupun gerobak penumpang yang terletak di bagian samping motor. Soal harga, TMX 125 Alpha yang dipasarkan di negara tetangga kita Filipina dibanderol seharga 56.900 peso atau jika dirupiahkan setara 16,8 jutaan. Di list kita berikutnya adalah Kawasaki Barako. Penamaan Barako ini diambil dari bahasa lokal Filipina yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah babi hutan. Kata Barako sendiri juga sering digunakan untuk menjuluki seseorang yang gak kenal takut, dan mungkin Barako adalah nama yang tepat untuk menggambarkan kalau motor ini siap dipakai untuk mengangkut berbagai barang bawaan melewati segala medan tanpa rasa takut. Jika dilihat dari penampilannya, Barako mempunyai headlamp kotak yang dibalut cover plastik yang desainnya mirip seperti Binter AR, sedangkan desain tangkinya sekilas mempunyai kemiripan dengan Binter Mercy. Untuk sektor dapur pacunya, Kawasaki Barako mengusung basic mesin yang mirip seperti W175 yang dijual di Indonesia, hanya saja transmisinya menggunakan 4 percepatan. Mesin motor ini ditawarkan dalam 2 varian pilihan, yaitu mesin berpengkabutan karburator yang disebut sebagai Barako 2, serta mesin berteknologi injeksi yang disebut sebagai Barako 3. Tenaga mesin Kawasaki Barako versi karbu diklaim mampu mencapai 12,7 horsepower di 7.500 rpm, serta torsi puncak 13,2 Nm
pada 4500 rpm. Sementara versi injeksi mampu menghasilkan output tenaga 13,5 horsepower di 8000 rpm serta torsi puncak 13,7 Nm pada 6000 rpm. Fitur unggulan Kawasaki Baraku adalah kapasitas tangki BBM 12 liter, rak besi belakang, suspensi belakang ganda yang siap dipakai untuk menopang beban berat, serta bracket dudukan baut pada bagian samping yang memungkinkan untuk dipasangi gerobak penumpang. Saat ini Kawasaki Baraku Karbu dan Baraku Injeksi masing-masing tipe ditawarkan dalam dua varian pilihan, yaitu versi electric starter dan non-electric starter yang dibanderol mulai dari harga 91.000 sampai 100.500 peso atau jika dirupiahkan setara 26 sampai 29 jutaan. Di list kita yang ketiga adalah motor pekerja buatan pabrikan Yamaha, yaitu Yamaha YTX 125. Berbeda dari dua motor sebelumnya, YTX 125 ini tampil mempunyai garis desain yang sedikit lebih modern dengan model headlamp yang berbentuk bulat. Namun meskipun demikian, YTX 125 lahir sebagai motor pekerja, mengingat motor ini sudah dilengkapi fitur penunjang berupa rak besi belakang, suspensi belakang 4 biji untuk menahan beban berat, serta bracket besi samping yang berguna sebagai pijakan kaki, sekaligus bisa difungsikan untuk mengikat barang bawaan. YTX 125 mengusung mesin silinder tegak berkubikasi 125 cc, SWC 2 klep berpendingin udara, pengkabutan karburator, serta transmisinya 4 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 8 horsepower di 7000 rpm, dan torsi puncak 10,2 Nm pada 4500 rpm. Bobot motor ini terbilang ringan, yaitu hanya 114 kg dalam kondisi full BBM dan oli, sementara kapasitas tangkinya mampu menampung sebanyak 7,6 liter bahan bakar. Namun walaupun kapasitas tangkinya kecil, konsumsi BBM YTX 125 diklaim cukup irit, yaitu mampu mencapai 45-50 km per 1 liter bahan bakar. Untuk saat ini Yamaha YTX 125 versi terbaru dijual di pasaran Filipina dengan bandrol harga 55.900 peso atau kalau dirupiahkan setara 16 jutaan. Di list kita yang terakhir adalah Kawasaki Bajaj CT125 dan CT150. Bajaj melakukan kerjasama dengan Kawasaki dalam hal pemasaran produknya, sama halnya seperti yang pernah dilakukan Bajaj di Indonesia yang sempat menggandeng Kawasaki ketika memasarkan Pulsar 200 NS. Nah, beberapa produk sepeda motor pekerja yang ditawarkan oleh Kawasaki Bajaj diantaranya adalah CT125 dan CT150. Kedua motor ini mempunyai desain yang mirip, hanya saja berbeda di kapasitas mesinnya. Sesuai dengan namanya, varian CT125 dibekali mesin 125 cc, SWC 5 speed yang menghasilkan tenaga 9,8 horsepower, dan torsi 10,4 Nm. Sedangkan untuk varian CT150 mengusung mesin berkapasitas 150 cc yang diklaim menghasilkan tenaga 12,6 horsepower dan torsi 12,7 Nm. Kedua motor ini sudah dilengkapi fitur standar motor pekerja seperti bracket untuk gerobak penumpang, suspensi ganda, serta rak besi di bagian belakang. Untuk harganya sendiri, saat ini Kawasaki Bajaj CT125 dibanderol 58.700 peso atau setara 16 jutaan, sementara varian CT150 dibanderol 67.500 peso atau setara 18 jutaan. Sayangnya, motor-motor pekerja keras ini sebagian besar hanya dipasarkan di negara Filipina saja, karena di sana motor semacam ini sangat banyak peminatnya, terutama untuk dijadikan sebagai becak motor alias tricycle, maupun ojek multiseater khas pedalaman Filipina yang disebut sebagai habal-habal. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor-motor pekerja keras ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.